Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran lillahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim dimanapun berada dan sahabat Facebook, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Bagaimana keseluruhannya? Tonton terus dan jangan lewatkan video ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pelataran Masjid Nabawi. Semoga ya Rabb, teman-teman yang menonton video ini bisa untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mustafa Mustafa manba'u lis-safa sayyidul anbiya sya'adun fil wafa kana fi 'ati مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkata, "Wahai kaum muslimin, jikalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah yang maha hidup. Tapi ketika kalian menyembah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat." Itu adalah kalimat untuk menyatakan bahwa Rasulullah, serasullahnya, senabi yang paling mulia, tetap tidak boleh disembah. Tapi tetap keimanan kita, kecintaan kita harus lebih besar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, apakah kamu mencintaiku?" "Ya Rasul, sesungguhnya aku mencintaiku melebihi keluargaku, melebihi ayahku, tapi tidak melebihi diriku." Kata Rasulullah apa? "Wahai Umar, keimananmu belum sempurna. Keimananmu belum sempurna sampai aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri, keluargamu, sahabatmu, bahkan melebihi dirimu sendiri." Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasul, aku mencintai dirimu melebihi diriku, melebihi keluargaku, melebihi anak dan istriku." Sebegitu harusnya kita mencintai Rasulullah SAW. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. Ya, begitulah sejarahnya ya, kaum muslimin. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Semoga kita bisa menambahkan cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat dan memperbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد. Alhamdulillah, sahabat muslim semua, sebentar lagi kita akan sampai di Bani Saqifah. Seperti apa sejarahnya? Terus ikuti video ini. إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنا. Alhamdulillah, kita telah sampai di Bani Saqifah. Alhamdulillah, kita telah sampai di Bani Saqifah. Bani Saqifah ini adalah tempat markasnya kaum Ansor yang sedang membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tepat pada tanggal 11 Rabiul Awal, Rasulullah
sedang jatuh sakit. Nah, tanggal 11 Rabiul Awal nih, tanggal 12 Rabiul Awalnya Rasulullah meninggal. Nah, sejarahnya adalah ketika Rasulullah sedang sakit, 2 minggu lamanya Rasulullah sakit, menderita sakit. Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk memimpin sholat. Rasulullah berkata kepada istrinya, "Wahai Aisyah, suruh Abu Bakar untuk memimpin sholat. Aku ingin sholat berjamaah." Akhirnya Rasulullah dibopong, Bapak Ibu semuanya, Rasulullah dibopong mendirikan sholat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Aisyah, "Ya Rasul, jangan Abu Bakar kau pilih, karena Abu Bakar paling lembut hatinya. Ketika dia imam pasti akan meneteskan air mata." Tapi Rasulullah tetap suruh Abu Bakar dan pimpin sholat. Nah, ketika Rasulullah dipimpin sholat oleh Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena tidak kuat, karena kelembutan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu, hampir pada tanggal 11 Rabiul Awal terjadi fitnah besar. Karena apa? Karena tanggal 11 Rabiul Awal Rasulullah membuka tirainya. Pada saat itu kaum muslimin sedang sholat, sedang melaksanakan sholat. Kaum muslimin melihat Rasulullah. Hampir para kaum muslimin membatalkan sholatnya karena bergembira. Kata Rasulullah, lanjutkan sholatmu, lanjutkan sholat kalian. Akhirnya karena sudah hati Abu Bakar, hati para kaum muslimin sudah merasa lega, akhirnya melanjutkanlah sholat. Sholatnya dilanjutkan oleh kaum muslimin. Lalu setelah itu, setelah 12 Rabiul Awal, tepatnya di waktu duha, karena Abu Bakar Siddiq melihat keadaan Rasulullah sudah membaik, maka Abu Bakar melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Abu Bakar ke pasar untuk melaksanakan pekerjaannya. Setelah itu dapat kabar dari rumah Rasulullah bahwa Rasulullah telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan Bapak Ibu semua. Rasulullah sudah dijamin surganya. Sudah, tapi Rasulullah adalah orang yang paling merasakan sakit. Karena apa? Karena untuk memperjuangkan umatnya, Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu ada kabar bahwa Rasulullah telah wafat. Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab berkata seperti ini, "Siapa yang bilang Rasulullah telah wafat? Semoga Allah memotong tangannya." Bisa dibayangkan Umar yang keras seperti itu. Umar mendoakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah wafat, semoga Allah memotong tangannya. Karena apa? Karena tidak percaya bahwa Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Setelah Abu Bakar masuk dan kamar, Rasulullah telah wafat. Setelah keadaan tidak karuan, ini adalah kesedihan yang paling dirasakan kaum muslimin. Setelah itu tanggal 12 Rabiul Awal dibayatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Khalifatul Rasul artinya pengganti Rasulullah SAW. Seperti itulah sejarahnya. Dulu ini adalah Bani Saqifah, tempat sejarah, tempat berkumpulnya kaum muslimin, kaum Ansar. Dan sekarang dijadikan taman. Setelah ini kita akan mengunjungi Masjid Al-Qamamah, Masjid Sayyidina Ali, dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti apa masjidnya? Tetap ikuti video ini. Nah, yang ujung ini adalah Masjid Al-Qamamah. Nah, yang sebelah sananya itu di belakang itu yang ada kerucut itu tuh, itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ya, Masjid Abu Bakar. Nah, yang sebelah kiri yang putih ini, yang kanan ini adalah Masjid Sayyidina Ali. Nah, sejarahnya kenapa dinamakan Masjid Al-Qamamah? Pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id bersama para sahabatnya, bersama para kaum muslimin, dan di riwayat lain Rasulullah pernah melakukan sholat istisqa karena pada saat itu sedang krisis tidak hujan, maka Rasulullah melaksanakan sholat istisqa di sini, lalu turunlah hujan bersama para sahabatnya. Dan di riwayat lain juga Rasulullah pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sini. Nah, dulunya ini Masjid Al-Qamamah ini adalah lapangan besar. Nah, dibangun masjid ini di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu sejarahnya. Insyaallah ya, bisa lihat. Sampai sekarang masih ada dipakai dah masjid. Kalau dulu sebelum corona itu tidak dipakai Pak. Dipakai sholat sunnah karena corona ya, nah setelah masih bisa dipakai. Iya, setelah itu.
Nah, setelah corona itu kan ditutup. Nah, jadi nggak bisa. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat muslim semua. Kita sudah mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Semoga menjadikan kita semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.